dalam rangka mengikuti peraturan pembatasan kegiatan masyarakat ini karena pandemi corona, tetap kita semangat di dalam mengiring Tuhan. Dan ada renungan singkat yang bisa dibagikan khususnya untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Tumbuh di masa PPKM ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan dengan nats yang diambil dari Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita itu sudah diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman dalam Yesus Kristus. Tetapi kita tetap perlu harus berbuat baik. Ya, lah, dorongannya adalah salah satunya yang memberi semangat kita adalah kita hidup percaya, meyakini bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan Tuhan itu berfirman kepada kita dulu sebelum Alkitab itu firman Tuhan itu bentuknya tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan itu sudah ada karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Cuma firman itu belum tertulis. Dan kita sebenarnya bisa melihat akan kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Seperti dalam kitab Mazmur 96 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhan yang menjadikan langit. Ketika kita melihat alam semesta ini, termasuk langit, termasuk ciptaan-ciptaannya yang lain itu kita bisa melihat akan kebesaran Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima firman Tuhan yang wujudnya tertulis, yaitu di dalam Alkitab itu yuk mari kita bersama-sama kita geluti firman Tuhan itu. Kita baca apa yang sudah tertulis itu. Seperti dalam nats yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius itu dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita lihat bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius itu, bahwa Timotius sudah mengenal kitab suci, firman yang sudah tertulis. Apa yang tertulis perlu untuk dibaca. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, itu perlu kita lihat, kita renungkan. Kita akan melihat akan kebesaran Tuhan. Dan sama ketika apa yang sudah tertulis dalam kitab suci itu, mari kita baca. Kita Gereja Baptis Indonesia Tumbuh punya program Barel. Baca, renungkan, lakukan. Barel. Itu akan memberikan kepada kita semangat yang luar biasa ketika kita mengenal akan kebesaran Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Situasi seperti ini semakin kuat kita di dalam Tuhan. Yuk kita terus semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap semangat. Dan kemudian Tuhan ketika memperlihatkan kebesarannya lewat alam ciptaannya dan juga lewat firman yang tertulis itu, Tuhan pun berfirman kepada kita yang luar biasa, ya. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman telah menjadi manusia? Yesus Kristus. Nah, kalau alam ini yang sudah diciptakan Tuhan dan langit diciptakan itu, kita bisa melihatnya. Dan ketika Alkitab, firman itu tertulis dalam Alkitab itu, kita bisa membacanya. Dan ketika firman itu menjadi manusia, supaya orang-orang bisa percaya kepada firman yang telah menjadi manusia. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ketika alam semesta itu diciptakan itu, kita melihat dan kita merenungkan akan kebesaran Tuhan. Ketika firman itu tertulis dalam kitab suci, kita membacanya, merenungkannya dan melakukannya. Dan ketika firman itu menjelma menjadi manusia, kita percaya itu dan hidup kekal diberikan kepada kita. Dan tugasnya kita sekarang, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, setelah kita membaca firman-Nya, setelah kita melihat akan ciptaan Tuhan yang luar biasa itu, kita akan melihat akan kebesaran Tuhan itu secara luar biasa. Dan mari kita bersama-sama untuk kita mengisi dalam kehidupan sekarang ini apa yang mendorong kita supaya kita tetap berbuat apa yang baik, bukan untuk mencapai keselamatan, tidak. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diminta untuk kita hidup seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, untuk mentaati daripada Yesus Kristus itu, apa yang sudah kita percayai itu. Seperti dalam firman-Nya Matius 28 ayat ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memberikan perintah itu, supaya ketika kita sudah percaya, supaya kita mentaati akan perkataan Yesus. Nah sekarang, hal yang bisa memotivasi kita untuk kita boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti ayat yang pertama kali tadi saya membacanya, yaitu dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yakinlah ini. Yuk kita hidup bukan lagi dari dirinya kita sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita tidak perlu untuk berbuat baik. Justru kita harus berbuat baik karena Kristus ada di dalam hidup kita. Dan nikmatilah apa ketika kita sudah mempercayai akan ciptaannya Tuhan, kita melihat ciptaannya ini, dan ketika kita membaca firman-Nya yang tertulis ini, dan ketika kita percaya kepada firman yang telah menjelma menjadi manusia, Yesus itu tinggal dalam hidup kita. Dan lihatlah apa yang kita rasakan sungguh akan luar biasa. Kita akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena definisi sukses itu adalah berhasil dan beruntung. Itu saja. Di dalam kamus bahasa Indonesia itu arti kata sukses apa? Saya pikir diterangkan begitu panjang, ternyata tidak. Hanya dua kata, berhasil, beruntung. Dan lihatlah, ketika kita cinta akan firman, ketika kita cinta akan Tuhan, kita melihat kebesarannya melalui alam ini. Kita membaca firman-Nya yang tertulis itu, kita baca, renungkan, lakukan. Dan kita percaya kepada firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dan kita hidup
karena Yesus hidup di dalam hidup kita, dan berkat Tuhan akan senantiasa kita rasakan. Apapun yang terjadi, nikmatilah akan firman yang telah menjelma menjadi manusia, dan jadikan Yesus hidup dalam hidup kita. Selamat bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.